Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan hafalan Al-Quran ayat 103. Sebelum ayat 103 kita murojaah dulu ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Untuk menghafal ayat 103 kita akan memenggal terlebih dahulu bacaan ayatnya. Walau annahum amanu wattaqaw walau annahum amanu wattaqaw
ولو أنهم آمنوا واتقوا 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 لمثوبة من عند الله خير 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 لو كانوا يعلمون 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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Murojaah surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Untuk sains Al-Quran, kita sudah belajar mim sukun. Yang pertama itu kita bahas adalah idgham mimi. Kemudian yang kedua ada izhar syafawi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas hukum mim sukun yang ketiga, yaitu ikhfa syafawi. Apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi? Ikhfa kita sudah pelajari artinya menyamarkan. Mana yang kita samarkan? Kita samarkan adalah bacaan mim sukun. Syafawi berasal dari kata syafatun, artinya bibir. Yang dimaksud dengan ikhfa syafawi adalah menyamarkan bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Lalu bagaimana cara menyamarkan bacaan mim sukun ketika bertemu dengan ba yang hukumnya adalah ikhfa syafawi? Caranya adalah dengan memberikan celah kecil pada mulut ketika membaca ikhfa syafawi. Membaca ikhfa syafawi dengan cara mulut ada celah kecil ketika diucapkan. Berikut contoh beberapa ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan ikhfa syafawi. Pada ayat 8 surat Al-Baqarah, bacaannya وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ada celah kecil ketika dibacakan وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Kemudian ayat 33 surat Al-Baqarah. أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Kemudian ada pada surat Al-Baqarah ayat 100 pada kata nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Pada bacaan minhum bal. Kemudian surat Al-Alaq ayat 14 pada bacaan alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Pada surat Al-Fil ayat 4 juga ada hukum bacaan ikhfa syafawi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Pada bacaan tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Kata tunjuk yang menunjukkan dekat kita semua tahu menggunakan ini. Ini di dalam bahasa Arab ada dua, hadza dan hazihi. Hadza dan hazihi. Hadza digunakan untuk muzakkar dan hazihi digunakan untuk muannas. Untuk contoh bacaan yang menggunakan kata hadza, perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama, hadza baitun. Ini adalah rumah. Baitun itu huruf akhirnya adalah ta. Dia bukan ta marbutoh, maka dia termasuk muzakkar. Ini rumah. Gambar yang kedua, hadza masjidun. Ini masjid. Yang ketiga, hadza babun. Bab artinya pintu. Ini pintu. Yang keempat, hadza kitabun. Kitabun muzakkar maka menggunakan hadza. Ini buku. Hadza qalamun atau hadza qalam. Ini pena. Hadza miftahun. Hadza miftah. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun atau hadza sarir. Ini tempat tidur. Yang terakhir gambar hadza kursiyun.
Hadza kursi. Ini kursi. Untuk pengucapan dalam bahasa Arab, maka berikut ini ada kata tanya yang menggunakan ma, apa. Ma itu artinya apa. Ma hadza, apa ini? Gambar yang pertama, ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini adalah rumah. Ahadza baitun, a itu artinya apakah. Apakah ini rumah? Kalau iya, maka dijawab dengan na'am. Hadza baitun, iya, ini adalah rumah. Contoh yang kedua menggunakan kata tanya adalah ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Kalau bukan, jawabannya la, tidak. Hadza kursiyun, ini adalah sebuah kursi. Untuk hazihi, ma hazihi, apa ini? Hazihi mikwatun, ini setrika. Ini setrika. Karena setrika bahasa Arabnya berakhiran tak marbutoh, dia termasuk ke dalam muannas. Oleh karena itu menggunakan hazihi. Jam bahasa Arabnya sa'atun. Karena berakhiran tak marbutoh, dia termasuk muannas. Oleh karena itu menggunakan hazihi. Hazihi sa'atun. Hazihi sa'atun. Hazihi sa'atun. Adab Islami kita kali ini akan mempelajari kisah salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Siapakah beliau dan apa keistimewaan beliau? Mari kita ikuti penjelasan tentang Hudzaifah ibnul Yaman ini. Hudzaifah ibnul Yaman. Ibnu itu artinya anak laki-laki. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah anak laki-laki Yaman. Yaman adalah ayah dari Hudzaifah. Al-Yaman ini merupakan penduduk asli Mekah yang kemudian memutuskan untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah bersama kaum muslimin yang lain, maka ayah Hudzaifah ini lebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Kemudian di sana lahirlah anaknya yang bernama Hudzaifah. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka Al-Yaman dan beberapa orang temannya yang berasal dari Bani Abbas, sangat lazim di Arab itu banyak sekali bani atau suku-suku. Ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hashim, ada Bani Abbas, dan lain-lain. Ayah Hudzaifah ini berasal dari Bani Abbas. Maka Al-Yaman dengan teman-temannya yang berasal dari Bani Abbas hendak bertemu dengan Rasulullah menyatakan keislamannya. Kemudian ketika Hudzaifah lahir, lalu tumbuh besar, menjadi remaja, ia selalu bertanya tentang Rasulullah, tentang ciri-ciri beliau, tentang akhlak atau sifat terpuji beliau, dan semua hal tentang Nabi Muhammad. Ketika orang lain menjawab, menjelaskan tentang Nabi Muhammad, maka makin bertambah kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi. Hingga suatu ketika Hudzaifah bertekad untuk menemui Rasulullah di kota Mekah. Lalu kemudian setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, ia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk muhajir ataukah aku termasuk ansor?" Muhajirin adalah istilah orang Islam Mekah yang hijrah atau pindah ke Madinah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ansor adalah penduduk asli Madinah yang menerima kedatangan kaum muhajirin. Maka Hudzaifah hendak bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah dirinya termasuk muhajir karena ayahnya Al-Yaman adalah penduduk asli Mekah, ataukah dia termasuk ansor karena dia sendiri lahir dan besar di kota Madinah. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya Hudzaifah bebas menentukan apakah dia termasuk muhajirin atau ansor. Dan pertanyaan seperti ini
tidak pernah diberikan kepada orang lain. Hudzaifah lah yang diberikan kebebasan untuk menentukan apakah dia muhajirin atau ansor. Lalu Hudzaifah menjawab, "Aku memilih ansor wahai Nabi Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat cerdas. Nabi tahu ketika melihat orang lain bakatnya seperti ini, maka akan diberikan tugas yang sesuai dengan bakatnya. Maka Rasulullah menempatkan atau memberikan posisi kepada orang lain sesuai dengan bakatnya. Hudzaifah ibnul Yaman dilihat oleh Rasulullah sosok yang pintar, yang cerdas, yang bisa sangat setia memegang rahasia. Makanya salah satu keistimewaan beliau adalah yang pertama, dia dikenal orang banyak sebagai sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi Muhammad berteman dengan sahabat-sahabat yang lain, tetapi Nabi Muhammad tidak memberikan rahasia kepada orang lain selain Hudzaifah ibnul Yaman sendiri. Di antara rahasia yang diberitahukan oleh Rasul kepada Hudzaifah ibnul Yaman adalah Rasul memberitahukan kepada Hudzaifah tentang siapa saja orang munafik yang ada ketika itu, dan Rasul tidak memberitahukannya kepada orang lain. Kemudian Hudzaifah berjanji untuk tidak akan memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang semua rahasia yang telah diberikan Rasulullah kepadanya hingga beliau meninggal, maka tidak pernah diberitahukan kepada orang lain. Suatu ketika Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai seorang pemimpin setelah Rasulullah meninggal dan setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun penasaran dan bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa saja orang-orang munafik yang disebutkan Rasulullah kepadanya. Tetapi Hudzaifah mendapat kepercayaan Rasulullah dan beliau memang pantas menjadi orang yang dapat dipercayai, tidak memberikan rahasia itu kepada Umar. Beliau tidak menjawab, tetapi beliau hanya menjawab, "Ada wahai Umar." Bahwa di antara pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Umar untuk sebagai pemimpin mengurusi orang Islam, ternyata ada orang munafik. Lalu kemudian ketika ada umat Islam yang meninggal dunia, Umar melihat Hudzaifah, apakah Hudzaifah melaksanakan sholat jenazah atau tidak. Kalau Hudzaifah melaksanakan sholat jenazah, maka Umar yakin bahwasanya orang yang meninggal itu bukanlah orang munafik. Tetapi ketika orang Islam ada yang meninggal, lalu Umar bertanya kepada orang Islam yang lain, apakah Hudzaifah sholat? Lalu kemudian Hudzaifah tidak sholat, maka Umar pun tidak ikut sholat jenazah, karena itu adalah yang meninggal adalah orang munafik. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa saja orang munafik itu bukan untuk tahu rahasia yang telah diberikan Rasul hanya kepada Hudzaifah. Umar bertanya seperti itu semata-mata hanya karena beliau ingin tahu apakah dirinya termasuk munafik atau tidak. Jadi Umar tidak bertanya kepada Hudzaifah karena niat yang jahat. Umar hanya ingin tahu apakah dia termasuk munafik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar pernyataan itu dari Umar, Hudzaifah pun menjawab bahwasanya engkau bukanlah orang yang termasuk orang munafik yang diberitahukan oleh Rasulullah kepadaku. Dan mendengar jawaban itu pun Umar lega dan hatinya tenang karena ternyata dia bukanlah orang yang munafik. Umat Islam manapun ketika menjalani kehidupan di dunia ini akan pasti mendapatkan
ujian dan cobaan, termasuk Hudzaifah ibnul Yaman. Apa ujian yang beliau alami? Salah satunya adalah ketika peristiwa Perang Uhud, yaitu perang kedua di dalam Islam setelah Perang Badar. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Perang Badar dinamakan Perang Badar karena terjadi di Lembah Badar. Nah, ketika Perang Uhud ini, Rasul memerintahkan agar ayahnya Hudzaifah yang bernama Al-Yaman dengan temannya bernama Tsabit untuk menjaga barisan kaum perempuan dan anak-anak orang Islam, dan tidak diizinkan untuk langsung bertempur dengan musuh karena Al-Yaman dengan Tsabit ini ketika itu sudah tua, sehingga Rasul memandang bahwa mereka tidak cocok untuk diikutkan berperang. Setelah itu, Al-Yaman, ayah Hudzaifah ini bertanya kepada Tsabit temannya, "Wahai Tsabit, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita sudah tua renta dan umur kita bisa jadi tidak lama lagi? Bagaimana kalau kita berperang dengan musuh, lalu kita mendapatkan kemuliaan mati syahid di jalan Allah?" Mendengar hal itu, Tsabit pun setuju. Kemudian keduanya mengambil pedang dan maju untuk bertempur dengan musuh. Tsabit, teman Al-Yaman ini, diberikan oleh Allah mati syahid, dibunuh oleh orang musyrik, orang kafir. Tetapi sayangnya, Al-Yaman, ayah Hudzaifah ini, mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin sendiri. Dan antum yang mendengarkan akan bertanya, bagaimana mungkin orang Islam membunuh saudaranya sendiri? Maka kita harus tahu dulu kisahnya, bahwasanya ketika itu perang sedang sengit, orang-orang sibuk, terjadi huru-hara, ribut segala macam. Kemudian orang muslim yang melihat Al-Yaman dengan Tsabit ini tidak tahu bahwasanya Al-Yaman ini adalah orang Islam, tidak tahu bahwasanya Al-Yaman ini adalah bagian dari kaum muslimin, sehingga ada orang Islam yang menyangka Al-Yaman adalah musuhnya, lalu kemudian membunuh Al-Yaman ini tanpa sengaja, tanpa disadari. Sebelum dibunuh, Hudzaifah berteriak kepada orang-orang, "Dia bapakku, dia bapakku." Tetapi karena perang yang terjadi sedang berkecamuk hebat dan ribut, sehingga orang lain tidak mendengar. Kemudian di depan matanya sendiri, Hudzaifah menyaksikan ayahnya terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Peristiwa yang ia alami, melihat langsung ayahnya mati terbunuh, sangat membuatnya terpukul. Kemudian ia tersungkur dan menangis. Setelah perang reda, maka Rasulullah pun diberitahu tentang peristiwa tersebut, dan Rasulullah berjanji akan membayar atau menebus hutang akibat pembunuhan yang terjadi. Itu dikenal dengan istilah diyat. Diyat itu tebusan. Tetapi kemudian Hudzaifah menjawab bahwasanya uang tebusan ini akan aku berikan kepada kaum muslimin. Ia tidak terima untuk dirinya sendiri, lalu diberikan semuanya kepada kaum muslimin. Melihat hal itu, maka Rasulullah bangga dan melihat keistimewaan yang ada pada diri Hudzaifah. Sampailah kemudian ia dipercaya oleh Rasulullah untuk diberitahukan rahasia-rahasia yang tidak diberikan Nabi Muhammad kepada orang lain. Ketika perang Khandaq ini pun Hudzaifah dipercayakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan tugas penting. Ketika malam mencekam, malam gelap dan udara dingin, sampai-sampai dikatakan oleh Hudzaifah bahwasanya tidak pernah aku merasakan dinginnya malam seperti ini. Ketika dalam keadaan itu, Rasulullah menugaskan Hudzaifah untuk masuk ke tempat musuh.
mendapatkan informasi dan data-data yang penting. Rasulullah memberikan tugas spesial ini hanya kepada Hudzaifah karena melihat dan percaya tentang bakat yang dimiliki oleh Hudzaifah. Rasul berkata kepada Hudzaifah, "Ada beberapa peristiwa yang dialami musuh. Pergilah engkau ke sana dengan sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan data-data yang pasti dan laporkan kepadaku segera," pinta Nabi Muhammad. Hudzaifah pun mengiyakan, namun terlihat di wajahnya bahwasanya dia memiliki kecemasan dan ketakutan. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, dan dari bawah." Demi Allah, sesudah Rasulullah selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku merasa segar dan perkasa, kata Hudzaifah. Abu Sufyan berkata kepada pasukannya, "Hai pasukan Quraisy, dengarkan aku berbicara kepada kamu sekalian. Aku sangat khawatir. Hendaknya pembicaraanku ini jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu, telitilah lebih dahulu setiap orang yang berada di samping kalian masing-masing." Mendengar ucapan Abu Sufyan, ia segera memegang tangan orang yang di sampingnya seraya bertanya, "Siapa kamu?" tanya Hudzaifah. Lalu orang yang di sebelahnya menjawab, "Aku si Fulan bin Fulan." Setelah dirasa aman, maka Abu Sufyan melanjutkan ucapannya, "Hai pasukan Quraisy, demi Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraisyah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti yang kalian rasakan. Karena itu berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkan tempat ini, karena sesungguhnya aku sendiri akan berangkat." Selesai berkata demikian, Abu Sufyan mendekati untanya, melepaskan tali penambat lalu dinaiki, dan unta itu pun bergerak dan langsung berangkat. Hudzaifah pun mengingat pesan Nabi, "Seandainya Rasulullah tidak melarangku melakukan tindakan apapun di luar perintah sebelum datang melapor kepada beliau, sungguh telah aku bunuh Abu Sufyan dengan pedangku," kata Hudzaifah. Lalu kemudian Hudzaifah kembali ke tempat kediaman Rasulullah lalu mendapati Nabi sedang sholat. Kemudian Rasul melihat Hudzaifah dan menyuruh mendekat kepadanya. Lalu Hudzaifah pun melaporkan kepada Nabi Muhammad segala kejadian yang ia lihat dan ia dengar. Rasul sangat senang dan bersuka hati lalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Hudzaifah ibnul Yaman juga berjasa ketika penaklukan daerah Nahawan, Dainawar, Hamadan, dan Rai. Demikianlah kisah singkat sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, pemilik rahasia Rasulullah yang tidak diberitahukan oleh Nabi kepada orang lain, kecuali hanya kepada Hudzaifah itu sendiri. Bahkan Rasulullah telah memberitahukan kepada Hudzaifah tentang apa saja cobaan yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat. Tetapi kemudian Rasul ketika percaya kepada Hudzaifah, Hudzaifah pun tidak berkhianat dan tidak pernah memberitahukan rahasia yang diberikan Rasul kepada orang lain sedikit pun. Semoga antum mendapatkan pengajaran dan hikmah tentang kisah Hudzaifah ibnul Yaman ini dan bisa ditiru sifat-sifat baik yang ada pada beliau. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.